Lahumul Fatihah. Babu Fadli Salat Isya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Fadli Salat Isya'i fil jamaah. Babu Fadli Salat Isya'i utawi iki kubab mertelakake kautamaane salat Isya fil jamaati ing dalam jamaah. Wa bi ilaihi haddatsana Umar bin Hawas. Qala ucap sapa Umar bin Hawas, haddatsana abi, haddatsana wacritana ing kita sapa abi bapak ingsun. Qala ngucap sapa abi, haddatsana wacritani ing kita sapa Amas Amas. Qala ngucap sapa Amas, haddatsani wacritani ing ingsun sapa Abu Shalihin Abu Shalih. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abi Hurairah, qala ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono apa salatun sijine salat iku askola kang luwih abot ngalal munafikina ing atase pira-pira munafik minal fajri saking salat fajar wal isya ilan salat isya. Walau ya'lamuna lamun to ngerteni sapa al munafikun ma ing suci fihima ing dalem fajar wal isya lau tau huma mongkiti bakal nekani sapa al munafikun huma ing fajar lan isya walau habwan senajan kelawan ngesot atau ngerangkak. Lakot hamam tu temen-temen nejo sapa ingsun an amura ing yen to perintah ingsun al muadzina ing muadzin fayuqima mongko iqamah sapa muadzin summa amura nuli perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang ya ummu kang imami sapa rajul annasa ing menungso summa akhudhu nuli ngarap sapa ingsun ya summa akhudha nuli ngarap sapa ingsun soalan ing kayu bakar minarin saking neraka utawa sangka api minarin saking api saking geni fauharrika mongko bakar sapa ingsun alaman ing atas wong layah rujuk kang ora metu sapa man ila sholati maring shalah ba'du ing dalam sawise mengkono-mengkono iqamah fayukima summa amura ba'du ing dalam sawise ukimat. Makanya orang-orang dulu itu membahasakan seperti Gusmi itu membahasakan ya kalau tidak kita dengan faedah yang ruhani kita sulit untuk menemukan sebagai penyemangat kita untuk hadir di sholat subuh misalnya kita mengetahui dengan manfaat secara zahir bahwa dengan semisal bahwa sholat subuh itu adalah olahraga gitu. Jadi kadang-kadang harus dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik demikian itu. Dengan bahasa-bahasa karena kalau kita itu dituduh nih keutamaan secara biasa nih coba nanti kalau sholat
demikian ini akan mendatangkan demikian dan demikian. Pasti nanti kita akan ada minimal awalnya tertariknya di situ. Tertariknya di situ. Kalau nggak ada keutamaannya itu ya sanu, karena kita itu akalnya selalu menganunya di situ itu berbicara tentang untung rugi Mas ya, selalu demikian. Selalu berbicara tentang untung rugi, aku nglakoni yang ini enek fadilah ya berah. Makanya sampai di sini juga disebutkan keutamaannya. Sekiranya orang-orang itu mengetahui apa yang ada di dalam sholat fajar dan isya, maka mereka pasti akan mendatangnya meskipun dengan merangkak. Seperti hadis-hadis sebelumnya ini. Sampai Kanjeng Nabi juga mengancam orang yang enggak datang itu mendatangi sholat jamaah itu dengan rumahnya dibakar. Karena menegaskan sangat pentingnya. Seolah-olah membuat gambaran inilah kunci keberhasilan. Bahasa-bahasanya Hamim Jazuli juga itu kunci keberhasilan itu sholat subuh jangan sampai qadha. Jangan seperti menunjukkan ini penting sekali, sesuatu yang penting. Kalau ada daya tarik, biasanya seseorang itu akan nanti terfikirkan untuk meraih. Babusnani fama fauqahuma jama'atun. Babusnani utawi ikibab mertelakane wong loro, fama mongko suci, fama mongko utawi suci fauqahuma kang ngeluwi sangka isnani iku jama'atun jama'ah. Wa bi ghairihi haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid bin Zurek qala ngucap sapa Yazid bin Zurek haddatsana wa critana ing kita sapa Khalid an Abi saking bapak ingsun an Abi Kilabah saking Abi Kilabah an Malik bin Huwairis saking Malik bin Huwairis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ketika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadrat arkanani wastu meka apa salatu salat fazana mongko nuli adzano sapa wong loro wa uqima lan iqamah sapa sira loro summa liya ummakuma nuli becik imamono salah sijine wong loro sapa akbarukuma luweh tuwa-tuwane sira loro. Sapa akbarukuma luweh tuwa-tuwane sira loro. Babu man jalasa fil masjidi. Utawi kibab babu man utawi kibab mertelake wong jalasa kang lungguh sapa wong fil masjid ing dalam masjid yang tadiru kale nunggu-nunggu sapa man as-sholata ing shalah wa fatilil masjid lan kautamaane pira-pira masjid. Bab akan menjelaskan orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Wa bilai haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Malik bin Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata saat temene malaikah iku tusolli macane donga utawa ndongaake macane selawat maksudne kene jalur ngapura utawa ndongaake ala hatiku mingatasi salah siji sira kabeh madama selagine ana sapa wong fi musallahu ing dalem musallane ahad malam yuhtis selagine ora omong-omongan sapa ahad Allah maghfir lahu Allah madu Gusti Allah ighfir mugi ngapunten panjenengan lahu maring ahad Allah madu Gusti Allah irham mugi melasi panjenengan ing ahad la yazalu ora leret-leret sapa hatukum salah siji sira kabeh fi musallahu ing dalem fi salatin ing dalem salat badamati salatu selagine ana
apa as-sholatu selagi ini tetep apa as-sholatu salat iku tahbizuhu geker apa salat hu ing ahad lam yabna'uhu ora dikah hu ing ahad apa yang qoriba ing to bani sapa ahad ilahi ila ahlihi bari keluarga di ahad apa ila sholatu kejaba salat. Keutamaannya orang yang menunggu sholat sampai malaikat selalu berdoakan Allah maghfir lahu Allah maghamhu sampai demikian sholat orang keutamaannya. Makanya kalau dulu biasanya ditulis di masjid-masjid itu ada tulisan sekalian ada nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, mengajarkan supaya orang itu, karena kalau tidak diajarkan seperti itu orang itu sulit untuk selalu ingat. Keterbatasan akal manusia itu ya untuk menuntut hati ini perlu selalu karena pikirannya orang semakin modern semakin lebih banyak maka perlu juga sampai demikian ditulis-tulis. Itu saya kira penting ada tulisan nawaitul i'tikaf di masjid-masjid itu untuk membimbing. Kalau tidak dibimbing ya nanti datang saja. Ya yakin datang ke masjid ya, karena orang untuk berpengetahuan tentang i'tikaf itu ya tidak semua orang paham. Padahal hanya sebentar saja kita berniat di situ pahalanya besar. Pahalanya besar. Maka kita bisa lihat masjid-masjid yang nanti yang di situ ada istilahnya bahasa ini untuk masjid kesepuan itu mesti ada tulisannya nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, untuk bimbing sebenarnya itu. Seperti kalau kita sholat kenapa harus ada usolli dan sebagainya, membimbing hati. Karena kalau tidak dibimbing itu nanti bisa selenco sholat subuh niatnya sholat isya sholat karena tanpa niat atau langsung gurau dewi gini. Nah itu loh penting perlu adanya bimbingan, karena kelemahannya kita akal manusia yang terbatas dengan menumpuknya permasalahan itu memerlukan sesuatu yang juga tampak di dalam dibimbing. Jadi sampai demikian ya, orang yang selalu menunggu di situ sampai malaikat selalu mendoakan. Seperti ketika orang yang tolabul ilmi itu, sebuah hewan yang di lautan, yang di udara, semuanya kabeh juga jalur di ngapura barang orang-orang yang itu, orang yang tolabul ilmi. Wa bilai hadatsana Muhammad bin Bashar qala ucap sapa Muhammad bin Bashar hadatsana Yahya an Ubaidillah qala ucap sapa Yahya bin qala ucap sapa Ubaidillah hadasa cerita di ingsun sapa Khubayb bin Abdurrahman Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim bin saking Hafs bin Asim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatun utawi pitung golongan yudilluhum kang ngaupi sapa kang ngaupi ing sabatun sapa Allah Gusti Allah fi dhillihi ing dalem aup-aupe Allah yauma ing dalem sijine dina la kang ora ana aup-aup iku maujud illa diluh kecuali kejaba aup-aupe Allah Ta'ala. Rupane iku imam al-adilu kang adil. Nanti ada 7 golongan yang Allah akan berikan perlindungan, diberikan yang namanya perlindungan, dilindungi dari kepanasan pada hari yang tidak ada namanya perlindungan di atas kita. Yani yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Karena biasanya orang yang menjadi pemimpin untuk berlaku adil itu sulit. Sekarang kan sangat sulit, apalagi kepada lawannya, karena sudah memiliki kekuasaan. Terus ada orang yang tidak disukai, rasa-rasanya pasti biasanya
semakin yang tidak disukai itu ditindas. Kalau nggak ditindas itu pokoknya bagaimana disingkirkan dan bagaimana. Lalu sampai sama itu janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau tidak berlaku adil niku. I'dilu wa aqrabu taqwa. Iki apa? Ayate wae. Sing niku wau janganlah kebencianmu kepada suwe. Kula nggih suwe. Niku janganlah kebencianmu, saya yang lupa hanya itu kebencianmu. I'dilu wa aqrabu taqwa. Jadi yang adil ini memang angel, proporsional ya. Ini kita berbahasa ini, tapi tetap bagaimana ini urusannya karena Gusti Allah. Makanya kalau kita ingat itu proporsional adil itu seperti kalau contohnya demikian ini. Ya, ini bisa gambarannya seperti pengungkapannya terhadap peristiwanya Gus Dur. Ya. Peristiwanya Gus Dur itu orang bagaimana dia proporsional, adil, tetap adil. Dalam berpikir pun selalu beliau adil. Kalau saya katakan adil, ini ketika ditanya, Gus Dur kalau umpamanya dengan orang-orang yang berniat untuk istilahnya menghancurkan jenengan itu bagaimana sikap itu? Beliau jawabnya, untuk masalah itu ya tetap saya maafkan. Tapi tidak akan melupakan. Ya proporsional toh. Kadang kalau kita sudah nanti memaafkan dan melupakan, otomatis nanti gabung lagi, dia tidak waspada lagi. Itu tidak adil. Kalau gitu kan, ya tetap saya itu masalah pertemanan dengan dia, saya sudah memiliki catatan. Kamu tetap saya maafkan, masalah kamu kesalahanmu itu tetap tak maafkan, tapi untuk ini masalah kamu untuk istilahnya nanti berteman seakrabnya itu tidak akan mungkin lagi karena kamu sudah memiliki catatan tentang kalau aku ini seolah-olah aku tidak punya ifah harga diri gitu. Nah inilah berlaku adil, orang berlaku adil ya demikianlah. Untuk masalah mungkin kesejahteraan ya sebagai engkau adalah bawahan misalnya tetap akan aku berikan, tapi tentang untuk kedekatan tidak, itu kan tetap masih adil ya. Imam yang adil ya tetap memberikan porsinya. Gus Dur sampai demikian, untuk masalah memaafkan saya memaafkan tapi kalau masalah untuk melupakan saya tidak melupakan. Beda loh itu. Ya tidak melupakan itu waspada, berarti dia tidak akan mau dekat-dekat lagi ya romong ki. Wis wegah ora jedek-jedek terus bayani ini orang ini terus seperti itu demikian. Wasabun lan pemuda nasya'a kang tukul kang giat fi ibadati rabbi dalam ibadah pengirani syab. Warajul yang kedua adalah pemuda yang giat ibadah kepada Allah. Jadi termasuk alhamdulillah teman-teman yang para ini orang-orang yang termasuk James Bond ya mungkin jaga masjid itu kan ngebon ya marbot barang ini kan masjid menom-nom ning masjid ini alhamdulillah giat lo wong liya-liyane ora ora lagi sih gelem adalan jadi apa waktu ini syabun nasya'a fi ibadati rabbih wiritan waktunya itu. Tapi yang coba jenengan nanti amalkan, saya yang menemukan itu adalah sering jenengan lakukan iktikaf. Nanti luar biasa amalan iktikaf itu tinggi. Makanya dulu guru-guru saya Mbah Yai Hasim itu selalu termasuk ada muridnya yang khusus, nanti kamu di masjid sana kamu lakukan iktikaf. Karena itu untuk membeningkan, mengendapkan hati, mengadu wiritan yang tinggi itu sebenarnya. Warajun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Warajun lan wong lanang qalbu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun den gantungake fil masjid di dalam masjid. Itu biasanya di masjid hatiku
kain. Bahasa-bahasa ini cacah mahasiswa ya. Di masjid hatiku terkait, tapi biasanya buat terkait apa ya. Warajulani lan pemuda, warajulani lan wong loro tahaba kang saling padha asi-asian karone fillahi krana Allah. Istama kumpul karone sapa rajulani alaihi ing atase nejo billah, alaihi atase nejo billah wa tafarraqa lan pisahan sapa rajulani alaihi atase nejo billah. Jadi yang orang yang selanjutnya selain orang yang di masjid hatiku terkait adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, pisah pun karena Allah. Makanya ada doa itu, Allahumma jma'na jam'an marhuma wa tafarruqahu ba'dahu wa tafarruqan ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang Engkau rahmati. Wa tafarruqana, dan perpisahan kami ini adalah tafarruqan, perpisahan yang Engkau lindungi, yang Engkau jaga. Jaga dari apa? Dari saling istilahku iri dengki. Perpisahan yang menyebabkan Engkau saling menyiarkan apa namanya hibah dan lain sebagainya, pokoknya yang fitnah dan lain sebagainya itu dengan ini. Makanya dua pemuda atau dua orang laki yang kumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Selanjutnya warajulun lan wong lanang tolabathu kang nuprih ing rajul sapa datun mangsipin wong wadon kang duweni kedudukan wa jamalin lan keelokan utawa keayuan. Pakola mongko ngucap sapa rajul indi sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun Allah ing Allah. Selanjutnya adalah pemuda yang seorang laki-laki yang istilahnya ditaksir oleh seorang perempuan yang memiliki kekuasaan, kedudukan, pangkat dan kecantikan, tapi dia tidak mau dirayu kayak apapun. Dia hanya berdasarkan pada keyakinannya bahwa saya takut kepada Allah. Warajulun lan wong lanang tasaddaqa kang sedekah sapa rajul afa kang nyamarake sapa rajul hatta la ta'lama sehingga orang ngerteni ing rajul apa simaluhu tangan kiwane rajul ma ing suwiji tungfiku kang infakake sapa rajul matufiku kang infakake apa yaminuhu tangan tengene rajul. Selanjutnya adalah orang yang berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu karena tangan kanannya itu berinfak. Maksudnya kadang-kadang itu istilahnya seolah-olah dewe seorang rasa melakukan infak. Jadi ada cara-cara termasuk bersedekah yang intinya ini yang kadang orang yang diberi itu pun tidak tahu. Ada itu contohnya gampang sajane lek sing kaya kuwi Mas apa niki Mas Ep punya teman-teman banyak masih hanunya kan nggak tahu jenengan kirim-kirimi sing paling angel anune padha komunitas marbote misalnya. Komunitas kita kirim apa pulsa itu kan nggak tahu tuh ini sopo iki sing aku gitu itu kan sedekah sing dewe-dewe sing disedekahi ya ora ngerti tapi awake dhewe harus ngomong-ngomong iku kayak wah aku sajane kirim ini kan malah dudone to ada sesan gitu ya, saya sedekah siri itu pernah dianone itu. Ada seorang guru saya, seorang yang Masya Allah itu sampai kadang-kadang mengajak orang itu dia nih, ya tapi diberitahu dong, ya, tidak kurban, ya, di kurban kayak itu loh, dia mengurban mesti sapi itu orang-orang dekatnya itu yang Masya Allah.
Tapi nggak ngomong-ngomong nih wong-wong itu, hanya orangnya itu dipanggil kok kan ya itu, tapi masya Allah. Jadi korban waktu hari Idul Adha itu semua orang tiap tahun demikian itu. Warajulun dan wong lanang dakaro kang eling sapa rajul Allah khalian ing dalem persepet hafadat alhamdulillah hafadat mongko mili-mili apa ainahu mripat loro ne rajul. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ini adalah seorang laki-laki yang dia berzikir kepada Allah sampai kedua air matanya menetes dari mata. Alhamdulillah, dari kedua matanya itu sampai meneteskan air mata karena ingat akan apa yang dibaca zikirnya. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir ini adalah orang yang selalu berzikrullah. Karena zikir itu sudah saya sampaikan kemarin, ini adalah cara efektif kita untuk mendapatkan pengetahuan selain pengetahuan secara bil kasbi, secara kita yang namanya dengan usaha belajar ilmu apapun lah, itu ada cara yang lebih cepat yang biasa ditempuh oleh orang-orang yang soleh, orang-orang kekasih Allah adalah dengan membersihkan hatinya. Tathhirul qulub, tazkiyatun nufus. Dengan kita membersihkan hati kita oleh Allah akan dibukakan pintu hati kita. Maka ada ungkapan dari hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan ini, paling banyaknya penghuni surga nanti adalah al-bulhu, orang bodoh. Paling banyak penghuni surga nanti adalah orang-orang yang bodoh. Wa illiyuna lidzawil albab. Tapi yang namanya surga iliyun itu yang paling tinggi hanya diberikan untuk orang yang memiliki akal. Jadi tetap orang yang tolabul ilmi itu nanti derajatnya lebih tinggi. Ya, tetap lebih tinggi karena sampai akhirnya nanti sampai kok orang-orang itu banyak menyesal di akhirat itu karena apa? Karena berbedanya dengan orang yang dawil albab tadi apa? Yaitu diibaratkan podo manggone ning swarga, tapi yang satu hanya mendapatkan kecil. Orang-orang yang dawil albab, yang iliyun tadi, orang-orang yang mau tolabul ilmi dan sebagainya itu yang selalu menuju kepada Allah dengan bil ilmi, itu tadi mereka tinggi derajatnya. Bisa diibaratkan Imam Ghazali menyatakan kalau orang yang biasanya orang yang memiliki 10 dinar bisa dikatakan dia sebagai orang yang kaya gitu. 10 dirham dia bisa dikatakan kaya. Orang yang memiliki bumi dari timur sampai bumi barat itu juga namanya kaya. Ini dua-duanya juga kaya, tapi beda kayanya gitu. Antaranya al-bulhu dengan orang yang dawil albab. Kalau dawil albab tingkatannya tadi di surga iliyun yang sebagai derajatnya itu berlipat-lipat, diibaratkan satu derajat itu adalah antara langit dan bumi. Makanya nanti banyak yang menyesal, kenapa aku di dunia kok amalku kok biasa-biasa saja. Ternyata kok kenapa aku dulu kok malas ngaji, padahal dengan ngaji itulah orang, karena apa? Nomor siji nanti tetap apa yang ditimbang oleh Allah itu adalah ilmu tentang tauhid, keyakinan. Setelah itu as-shalah baruan. Tauhid itu tidak akan kukuh kalau tanpa ngaji, gitu. Tanpa kukuh sampai ngertos tentang af'al, sifatnya, dati Allah itu nanti kalau kita dengar ngaji, suwi-suwi diterang deh akhirnya paham. Wa billahi hadatsana Qutaibah wallahu a'lam.